muncul kontroversi dari beberapa pihak yang juga ingin memperjuangkan agar tim Israel bisa main di Indonesia. Sebab itu kami mencoba untuk melihat bahwa persoalan timnas Israel ini kita secara proporsional melihat bahwa masalah konstitusi, masalah sejarah, masalah penjajahan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi kami mencoba untuk masuk ke sana, tidak dalam konteks apakah politik dan olahraga ini dipisahkan. Jadi menurut kami orang-orang yang mencoba untuk mengatakan bahwa jangan satukan antara olahraga dengan politik, ini menurut kami adalah orang-orang yang minus argumentasi dalam menolak timnas Israel. Dan kemudian kami juga menyayangkan sikap ragu Presiden dalam memutuskan penolakan timnas Israel. Sama-sama kita mendengarkan pernyataan Pak Presiden semalam, beliau ragu untuk menolak timnas Israel. Dan kami pikir bahwa beliau sebagai anak ideologis Bung Karno dan sudah sepatutnya dan selayaknya untuk mengikuti langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Bung Karno pada tahun 60-an. Dan ini kita harus Presiden harus kuat, harus berani, dan harus yakin. Kenapa? Karena memang aspirasi masyarakat hari ini berkembang untuk menolak timnas Israel. Jadi sebenarnya Bapak Presiden punya amunisi yang cukup, punya argumentasi yang cukup untuk menolak timnas Israel karena aspirasi dari masyarakat. Kalau dulu masa Bung Karno, ini adalah inisiatif beliau untuk menolak timnas Israel. Tapi pada hari ini aspirasi masyarakat sudah jelas menolak timnas Israel. Hanya Bapak Presiden hanya meneruskan aspirasi yang itu memang telah ada, telah berkembang, telah menjadi gelombang besar di kalangan masyarakat kita. Jadi sebab itu keraguan Presiden ini kita sikapi sesuatu hal yang kita sayangkan. Nah, oleh sebab itu kami mengapresiasi terutama kepada Gubernur Pak Wayan Koster yang telah menolak timnas Israel untuk bermain di Bali sehingga FIFA membatalkan drawing yang semestinya tanggal 1 Maret. Dan mengapresiasi juga kepada teman-teman dari PDIP yang benar-benar menjadikan Bung Karno sebagai rujukan, dan kami bangga kepada mereka yang secara tegas menolak timnas Israel, dan kepada elemen bangsa seperti PKS, Muhammadiyah, MUI, kemudian tokoh-tokoh dari NU dan masyarakat yang lain. Kami mengapresiasi keberanian. Dan awalnya kami ragu apakah masih ada orang-orang Indonesia yang mendukung Palestina yang menolak timnas Israel. Tapi setelah kami melihat gelombang yang besar ini, kami sangat yakin bahwa Indonesia selalu bersama dengan Palestina. Dan kepada teman-teman anak bangsa yang tidak setuju dengan apa yang kami lakukan, cobalah melihat realistis, cobalah memperhatikan dengan baik-baik bagaimana penderitaan saudara kita di Palestina pada hari ini, sehingga kita jernih melihat persoalannya. Jangan kita campur baurkan hal-hal yang tidak perlu di dalam perjuangan ini. Terima kasih. Kira-kira demikian pernyataan dari Mercy. Kemudian dari AWG, Presiden AWG Mas Ansarullah mungkin bisa menyampaikan juga. Baik, terima kasih Dr. Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ah. Yang saya hormati Dr. Ben, Ustaz Haji Musalim, yang saya hormati, yang saya banggakan juga rekan-rekan media dari berbagai media di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah sampai pada fase ini ya. Setelah kita mungkin hampir 6 bulan yang lalu, 6-7 bulan yang lalu pernah kita konferensi pers di sini, bulan Juni tepatnya, bulan Juni tahun 2021, untuk menyampaikan penolakan kita terhadap kehadiran timnas Israel di Indonesia. Pada kesempatan hari ini kami ingin sampaikan
sikap dari Oxo Working Group terkait isu terkini perkembangan rencana penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia tahun 2023 tahun ini. Yang pertama, bahwa kami ingin menyampaikan pada kita semua, pada pemerintah dan khususnya kepada bangsa Indonesia dan lebih khusus lagi pada para pecinta sepak bola, bahwa penolakan kedatangan timnas Israel ke Indonesia ini adalah konsekuensi kita bangsa Indonesia dalam mentaati konstitusi kita yang termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 seperti kita ketahui itu bersifat final, tidak bisa dirubah, tidak bisa diamandemen. Yang bisa diamandemen mungkin batang tubuh. Jadi ini sangat kuat sekali landasan penolakan kita terhadap kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Lalu yang kedua, penolakan terhadap kedatangan timnas Israel ke Indonesia ini bukan penolakan yang tiba-tiba di injury time, bukan. Kami sudah melakukan penolakan ini sejak kami menerima informasi resmi terbuka yang dikeluarkan oleh Menteri Pemuda Olahraga pada waktu itu, Bapak Zainuddin Amali, yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan menjamin kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Beberapa hari setelah itu kami sudah melakukan penolakan, dan masih di bulan yang sama kami ini Mercy, KISDI dengan AWK dan ada waktu itu BSMI ya, Dok ya, itu melakukan konferensi pers untuk menyatakan penolakan. Jadi kami tidak melakukan penolakan ini secara tiba-tiba di saat injury time seperti ini. Itu mohon bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, ini penting juga, bahwa sejak awal tuntutan kami, statement kami mendasar adalah kami meminta FIFA dalam hal ini bertanggung jawab. FIFA bertanggung jawab, yaitu kita mendesak mereka untuk berhenti menerapkan standar ganda. Mereka berkampanye untuk memisahkan politik dengan olahraga, tapi faktanya mereka berpolitik. Mereka mengeluarkan keanggotaan Afrika Selatan tahun 76 karena tidak ingin melegitimasi politik apartheid di Afrika Selatan. Lalu mereka juga menghukum keras Federasi Sepak Bola Rusia karena tidak ingin melegitimasi agresi Rusia ke Ukraina. Nah, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa terhadap politik apartheid zona Israel di Palestina yang sudah dilakukan sejak 70 tahun yang lalu, lebih dari 70 tahun yang lalu. Bahkan praktik penjajahan, segregasi dan seterusnya, genocide, ethnic cleansing, pembunuhan setiap hari, itu tidak disikapi sesuai dengan semangat kemanusiaan keadilan oleh FIFA. Jadi ini standar ganda. Kami menuntut FIFA untuk bertanggung jawab dan berhenti menerapkan standar ganda. Nah, kemudian yang keempat, ini konsekuensi jika timnas Israel jadi datang ke Indonesia, kita sama-sama tahu, maka bendera mereka akan berkibar di Indonesia dan lagu kebangsaan mereka akan dikumandangkan di stadion-stadion kita di Indonesia. Saya ingin menyampaikan informasi di national anthem zona Israel itu menurut kami itu sangat rasis karena di situ memuat seruan bangsa Yahudi, hanya bangsa Yahudi untuk tinggal di bumi Palestina. Dan di bait terakhir di national anthem itu mereka merindukan kemerdekaan bagi bangsa Yahudi di tanah Zion dan Yerusalem. Mohon diingat Yerusalem ini saudara semua. Jadi di situ mereka mengklaim Yerusalem adalah milik mereka, ibu kota mereka. Padahal kita masih ingat pada saat ramai Abraham Accord yang diinisiasi oleh Presiden Trump, Presiden Jokowi itu secara tegas membuat pernyataan sikap tertulis menolak klaim zona Israel terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Nah itu jadi cita-cita mereka tuh, cita-cita abadi bangsa
Yahudi zona Israel untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Itu kalau sampai lagu itu dikumandangkan di Indonesia, berarti itu menjadi presiden yang sangat buruk buat kita, dan itu menyelisihi semangat yang sudah ditunjukkan oleh Presiden pertama Soekarno yang betul-betul keras menjaga konstitusi kita. Kemudian yang kelima, penolakan yang bergelombang terhadap kedatangan timnas Israel itu mohon dicatat bukan kesalahan, jangan sampai dianggap sebagai kesalahan orang-orang yang menolak. Bukan kesalahan dari Gubernur Bali, bukan kesalahan dari Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, bukan kesalahan beberapa bupati, wali kota yang menolak, bukan kesalahan dari anggota-anggota parlemen yang menolak, bukan kesalahan kami NGO kemanusiaan yang menolak, tapi kesalahannya ada pada Zionis Israel. Mengapa mereka melakukan penjajahan, mengapa mereka melakukan politik apartheid, mengapa mereka melakukan penindasan, pembunuhan, ethnic cleansing setiap hari terhadap bangsa Palestina. Itu sebenarnya yang harus jadi fokus kita di hari-hari ini. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 6, kami sungguh berharap jangan sampai semangat kita menegakkan konstitusi ini, menolak timnas Israel ini, justru membuat bangsa Indonesia bertengkar sendiri satu sama lain. Jangan sampai. Kami sungguh sangat berharap ini tidak terjadi. Karena kalau seperti itu, maka apa yang diharapkan oleh Zionis Israel itu tercapai. Harapan Zionis Israel untuk memecah belah orang-orang atau bangsa-bangsa yang menentang eksistensi mereka, itu berarti tercapai hasil. Makanya jangan sampai hanya karena isu ini, timnas Israel datang ke Indonesia ini, jangan sampai memecah belah kita. Persatuan harus kita jaga, karena itulah yang menjadi semangat kita, semangat founding father kita dalam membangun NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Saya terima kasih atas inisiatifnya dari Dr. Ben, merci. Terima kasih juga kepada Ustadz Haji Mursalin, dari KISDI, rekan-rekan media semua. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Ben dari Mercy yang telah mendengarkan konferensi pers ini, dan sangat penting untuk melakukan penjelasan kepada masyarakat, terutama kemarin sudah ada sikap dari Bapak Presiden Jokowi. Baik, pertama kami mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia dan para tokoh, para pejabat yang mendukung tidak hadirnya timnas Israel yang akan berlaga di U20, terutama Bapak Gubernur Iwayan Koster yang selaku tuan rumah dengan menegaskan untuk menolak itu. Dan kita sebenarnya sudah beberapa kali tadi disampaikan juga mengingatkan pemerintah hampir tahun yang lalu, tadi sudah 6 bulan yang lalu juga kita ingatkan untuk supaya tidak menghadirkan timnas Israel. Kita tidak menolak terhadap Piala Dunia U20 yang akan menjadi tuan rumah. Kita ingatkan karena itu adalah persoalan besar sekali bagi bangsa Indonesia. Tetapi justru tidak ada tanggapan apa-apa dari Menpora, dan bahkan belakangan terakhir justru Erick Thohir yang sekarang menjabat Ketua PSSI merangkap jadi Menteri BUMN mengatakan bahwa saya akan menjamin keberadaan pasukan timnas Israel di Indonesia. Saya kira ini sesuatu yang sangat disayangkan karena tidak mencerminkan sebagai warga negara yang mengerti tentang Indonesia. Padahal kita tahu bahwa dalam sejarah yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, sikap Bung Karno pada saat itu menolak timnas Israel juga, dan lebih dari itu beliau betul-betul menghukum
pada Israel itu, pertama beliau didesak-desak untuk mengundang Israel di dalam konferensi Asia Afrika. Beliau tidak mau. Beliau juga mengajukan ucapan selamat merdeka Indonesia dari Israel, juga tidak mau karena dia dalam keadaan berlumuran darah menghabisi Palestina. Dan yang lebih membanggakan lagi, bahkan dia tidak peduli, dia keluar dari Olimpiade dan membuat saingan semacam Olimpiade, yaitu namanya Ganevo. Luar biasa, sampai dia berani mengatakan Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Itu terus terang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Nah, pemerintah sekarang ini saya kira kita tahu bahwa adalah bagian dari pendukung Bapak Karno, Bapak Presiden kita Bung Karno. Mengapa beda antara kayak jauh dari bumi dan langit? Ini tentu menjadi koreksi. Tadi sudah disampaikan Dr. Ben bahwa menyayangkan mengapa Pak Presiden baru terakhir setelah ada gejolak yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sampaikan juga, FIFA tidak boleh bermain ganda. Kita seolah-olah akan kehilangan kehormatan, tidak menjadi tuan rumah. Mestinya FIFA bisa menjelaskan kembali bahwa ini tidak ada kaitannya dengan olahraga dengan politik. Karena dia sendiri sudah menggugurkan, tadi sampaikan, Rusia itu karena sedang melakukan penjajahan terhadap Ukraina, dia tidak boleh ikut di dalam pertandingan di Qatar kemarin. Jadi kita menyayangkan sekali lagi pada Menpora dan Bapak Erick Thohir, janganlah mencoba mengaduk-aduk. Israel itu melakukan kekejaman yang luar biasa, dan dia bahkan di Indonesia mengobok-ngobok. Beberapa waktu yang lalu membuat museum Holocaust di Minahasa di Sulawesi, meminta belas kasihan bahwa mereka orang yang teraniaya oleh Hitler misalnya. Mengapa harus membuat museum di sini, tidak di Eropa sana? Ini jelas mau mengadu-adu bangsa Indonesia dan kita harus concern. Ini cuma olahraga, ini bukan masalah olahraga. Dia mengobok-obok dalam masalah yang lain. Di dalam bukunya Z.A. Maulani itu banyak program, hampir 9 macam di Indonesia itu melakukan proses pemiskinan, mengasai alam, deislamisasi, banyak programnya mengadu domba di negeri ini. Maka kita sangat menyayangkan juga pada beberapa pimpinan ormas yang diundang ke Israel, kemudian ikut menyanyi-nyanyi, berdoa-doa, padahal dia adalah pimpinan ormas dari Islam. Kita sayangkan dan insya Allah akan terjadi perubahan terhadap ini. Kemudian kami ada beberapa press release dari KISDI. Kalau boleh dibacakan, saya bacakan secara cepat, cuma ada 4 poin. KISDI minta FIFA jangan standar ganda dan minta pemerintah RI untuk konsisten dengan konstitusi. Sehubungan dengan rencana kedatangan timnas Israel untuk Piala Dunia U20, KISDI sejak awal bersikap menolak kenyataan. Satu, yang perlu digarisbawahi, yang ditolak tim Israel bukannya Piala Dunia, tetapi Indonesia menjadi tuan rumah sesuai dengan ketentuan tanpa kehadiran timnas Israel. Kedua, meluasnya penolakan tim sepak bola Israel ke Indonesia dalam kegiatan Piala Dunia U20 merupakan bukti keinginan masyarakat untuk taat konstitusi. Posisi Indonesia terkait Israel juga memiliki kekhususan, bahkan sudah menjadi sejarah dan termaktub di dalam konstitusi seperti yang menjadi sikap penjajahan Israel terhadap Palestina. Dan fakta Indonesia mempunyai Permenlu nomor 3 tahun 2019 yang tidak membolehkan menerima negara sepanjang penjajahan Israel di tempat resmi. Secara resmi tidak boleh memandangkan lagu kebangsaan serta mengibarkan bendera Israel dan memasang atribut-atribut Israel. 3, KISDI menilai FIFA tidak peka. FIFA seharusnya tahu bahwa Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik. Seharusnya cara solusi yaitu khusus grup yang
ada di Israel itu untuk mainnya di negeri selain Indonesia. Jargon FIFA dengan mencampur adukan politik dengan olahraga itu sudah digugurkan sendiri oleh FIFA dengan adanya keputusan FIFA yang mencoret Rusia dari perhelatan kualifikasi Piala Dunia tahun 22 di Qatar kemarin karena invasi Rusia di Ukraina yang hanya 1 tahun. Mungkin itu 3 poin dari 6 poin yang sebenarnya yang harus kita akan nanti kita sebar melalui media. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan.